Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi ke channel YouTube aku, Novanita Sari. Teman-teman, kali ini aku akan share soal dan pembahasan seperti biasanya. Nah, ini soal ini itu sering keluar di uji kompetensi bidan dan SKB bidan. Kalau SKB bidan itu untuk materi kebidanannya, gitu ya. Oke, aku ingetin lagi nih buat teman-teman yang belum gabung di grup Telegram Ukom Bidan, silahkan bergabung. Untuk linknya aku cantumkan di description box. Buat teman-teman yang sedang belajar SKB Bidan juga boleh banget gabung di grup tersebut, gitu ya. Oke, sebelum ke soal dan pembahasannya, aku ingetin lagi juga buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube aku, silakan di-subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa like, komen, dan share. Jangan lupa tekan notifikasinya untuk mendapatkan video terbaru dari aku. Oke, teman-teman, langsung aja yuk kita ke soalnya. Soal yang pertama, silahkan teman-teman pause videonya terlebih dahulu. Coba teman-teman kerjakan. Kalau sudah, sekarang kita bahas bersama. Oke, selalu aku tekankan ke teman-teman, kalau menemui soal panjang, silahkan langsung aja baca ke pertanyaannya, kemudian kita scanning atau baca ke kasusnya ini ya. Oke, kita baca pertanyaannya terlebih dahulu. Apakah simbol molase pada bayi Nyonya Z di penulisan partograf? Jadi kalau misalnya teman-teman udah baca pertanyaannya, oh yang ditanyakan molase, berarti kita langsung aja scanning di kasusnya, oh molase berkaitan sama sutura gitu ya. Kita baca ya dari kasusnya ini. Nyonya Z umur 24 tahun, G1 PN0A0, hamil 38 minggu, datang ke puskesmas jam 9 waktu Indonesia Barat. Ibu mengeluh kenceng-kenceng pukul 5 waktu Indonesia Barat. Hasil pemeriksaan TFU 30 cm, presentasi kepala, punggung kiri, DJJ-nya 140 kali per menit, HIS-nya 3 kali 10 menit 45 detik, suhunya 36,8 derajat Celcius, PPV-nya lendir darah, VT-nya bukanya 7 cm, ketubannya utuh, kepala ada di Hodge 2. Tulang kepala janin tumpang tindih tapi masih dapat dipisahkan. Oke, kita ke kita review-review ulang ya teman-teman untuk materi tentang molase ini ya teman-teman. Nah, teman-teman jangan sampai kelupaan untuk materi yang molase ini karena ini kan sering banget keluar ya. Oke, kita ke pembahasannya dulu. Jadi molase atau penyusupan kepala janin ini ya teman-teman, semakin besar derajat penyusupan atau tumpang tindih antar tulang kepala, semakin besar juga menunjukkan risiko disproporsi kepala panggul atau CPD. Oke, kita bahas. Untuk molase dengan angka 0, ini kan biasanya ditulis di partograf ya. Untuk angka 0, ini tulang-tulang kepala janin terpisah, sutura dapat dipalpasi dengan mudah. Oke, di soal tadi kan ditulis di sini ya teman-teman ya. Tulang kepala janin tumpang tindih tapi masih dapat dipisahkan. Kira-kira yang mana? Nah, kalau dari opsi A, B, C, D, E, kita bisa mengeliminasi yang mana? Yang 5 dan 4. Kan molase adanya 0, 1, 2, 3. Kita bisa mengeliminasi opsi A dan B. Kemudian kita cek lagi tadi materinya. Untuk angka 1, tulang-tulang kepala janin hanya saling bersentuhan. Yang kedua, tulang-tulang kepala janin saling tumpang tindih tapi masih bisa dipisahkan. Yang ketiga, tulang-tulang kepala janin saling tumpang tindih dan tidak dapat dipisahkan. Ini jelas banget ya jawabannya yang 2. Ya teman-teman silahkan ini ditulis, kemudian ditempel di kamar agar selalu ingat. Berarti jawabannya adalah opsi D. Kemudian soal yang nomor 2, kita baca untuk pertanyaannya terlebih dahulu. Yang ditanyakan adalah, apakah diagnosa pada kasus tersebut Nyonya M umur 38 tahun, P3A0, baru saja melahirkan bayinya 10 menit yang lalu dengan berat 3000 gram di rumah sakit. Ya.
Segera setelah plasenta lahir, tampak darah keluar dari jalan lahir dengan cepat. Ibu tampak gelisah, TTV tekanan darahnya 90/60, nadinya 112, respirasinya 27 kali per menit, suhunya 35,9 derajat Celcius. Pada uterus tidak teraba kontraksi, VU atau vesika urinaria atau kandung kemihnya kosong. Di sini plasenta lahir lengkap, tidak ditemukan robekan pada jalan lahir. Nah, kira-kira kalau teman-teman menemui soal seperti ini, kita bisa mengeliminasi opsi apa aja. Yang pertama, di kasus kita menemukan ini teman-teman. Di sini uterusnya tidak berkontraksi. Kadang kan teman-teman lupa, itu tuh retensio, apa atonia, apa inversio, kan ya. Dan kita cari lagi kata kunci. Plasentanya lahir lengkap. Berarti kan otomatis gak ada sisa plasenta ya, kita bisa mengeliminasi opsi B. Kemudian, tidak ditemukan robekan pada jalan lahir. Opsi E juga kita bisa mengeliminasi. Berarti masih tinggal jawabannya opsi A, atau opsi C, atau opsi D. Nah, Kak, ini tuh lupa. Yuk kita ingat-ingat lagi ya. Oke, jadi, ya teman-teman, untuk materi ini, perdarahan postpartum ya, aku review ulang. Jadi perdarahan postpartum itu perdarahan yang melebihi 500 mili yang terjadi setelah bayi lahir pada persalinan pervaginam dan melebihi 1000 mili pada persalinan dengan SC atau siklus cesarean. Perdarahan postpartum ini dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori ya. Kategori pertama ada postpartum primer atau dini, dan kategori yang kedua ada postpartum sekunder atau lanjut. Untuk postpartum primer atau dini, ini perdarahannya setelah bayi lahir dalam 24 jam pertama persalinan. Kemudian kalau postpartum sekunder, ini perdarahan yang terjadi dalam waktu lebih dari 24 jam setelah bayi lahir. Jadi bedanya primer dan sekunder, kalau primer masih dalam 24 jam pertama persalinan, kalau sekunder lebih dari 24 jam setelah bayi lahir. Oh iya bedanya ya. Kemudian untuk postpartum primer, ya, untuk yang perdarahan dalam 24 jam pertama persalinan, ini penyebabnya macam-macam. Ada kelainan pembekuan darah, ada karena inversio uteri, ada karena retensio plasenta, ada karena robekan jalan lahir, ada karena atonia uteri, kemudian ada karena sisa plasenta, gitu ya. Kemudian untuk postpartum sekunder atau perdarahan yang lebih dari 24 jam setelah bayi lahir itu, penyebabnya ada endometritis, ada sisa plasenta juga. Oke, kali ini aku akan kasih kata kuncinya, silahkan teman-teman catat, karena itu juga sering keluar ya. Oke, yang pertama, retensio plasenta. Retensio plasenta adalah plasenta tidak lahir dalam waktu 30 menit setelah bayi lahir. Jadi plasentanya ini nggak lahir dalam waktu 30 menit. Kita cek lagi soalnya. Di sini, ya, dari soal plasentanya udah lahir. Berarti enggak ya, kita bisa eliminasi jawaban A, bisa eliminasi jawaban B yang tadi, dan eliminasi jawaban E. Berarti tinggal C atau D. Kita cek lagi. Sisa plasenta tidak lahir lengkap. Kalau inversio uteri, uterus tidak teraba, lumen vagina berisi massa. Kalau atonia uteri, uterusnya tidak berkontraksi atau kontraksinya lembek. Robekan jalan lahir, perdarahan di mana darahnya ini berwarna segar, kontraksinya baik, plasentanya lahir lengkap. Nah, robekan jalan lahir ini kan berkaitan dengan derajat laserasi ya, kalau misalnya di puskesmas atau di PMB, tupoksinya bidan itu kan bolehnya menjahit pada laserasi derajat 1 atau 2. Kalau 3 atau 4 ini harus dilakukan rujukan, gitu ya. Nah, yang kita bingungin apakah dari soal itu jawabannya inversio uteri atau atonia uteri. Bedanya inversio sama atonia apa? Kalau inversio, uterusnya tidak teraba dan vagina berisi massa. Kalau atonia uteri, uterusnya tidak berkontraksi atau kontraksinya lembek. Kita balik lagi ke soal. Di sini ditulis ya teman-teman, pada uterus tidak teraba kontraksi. Berarti jelas ya, tidak teraba kontraksi berarti yang atonia uteri. Berarti jawabannya adalah opsi D. Gampang banget kan? Jadi silahkan teman-teman screenshot, silahkan dicatat gitu ya. Oke, udah di slide terakhir aku sengaja cuma ngasih dua soal gitu biar teman-teman juga nggak pusing ya.
dikit-dikit tapi stabil gitu ya, dikit-dikit tapi teman tetap konsisten belajarnya tiap hari ya. Selalu ingetin, aku selalu ingetin teman bisa karena terbiasa ya. Semangat dilawan kesannya ya. Kita bisa karena terbiasa. Misalnya menemui soal seperti ini ya, yang tadi. Ini teman-teman bisa mengerjakan karena teman-teman terbiasa mengerjakan latihan. Makanya aku selalu ngingetin teman-teman bisa karena terbiasa. Gitu ya teman-teman ya. Oke, aja yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang sedang mempersiapkan UKOM maupun SKD CPNS Medan. Oke, sekian dulu dari aku. Sebelum aku tutup, aku ingetin lagi buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Jangan lupa like, comment, dan share. Dan jangan lupa tekan notifikasinya. Oke, sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.